Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dari kelompok 5, judul Standar Proses dan Pembelajaran. Dosen pengampu Hijriati MPD, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Araniri, Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Mela Hanuyani, NIM 1802100029. Nama saya Agus Nita, NIM 1802101008. Perkenalkan, saya Solja Anjeli, NIM 18021068. Nama saya Desika Wahina, NIM 18021116. Standar proses dan pembelajaran. Standar proses mencakup yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga evaluasi pembelajaran, yang keempat pengawasan pembelajaran. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan dan modal pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, karakteristik anak, dan budaya lokal. Perencanaan pembelajaran yaitu mencakup program semester atau PROSEM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Perencanaan pembelajaran disusun oleh pendidik pada satuan atau program PAUD. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum K13, pendekatan pembelajaran menggunakan model tematik. Nah, model tematik ini adalah model pendekatan yang telah menyusun tema dalam kegiatan pembelajaran seperti dalam RPPH. Nah, pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui bermain interaktif. Nah, apa itu bermain interaktif? Bermain interaktif adalah proses pembelajaran yang mengutamakan interaksi antara anak dengan peserta didik, anak dengan anak, dan anak dengan lingkungan. Selanjutnya adalah bermain secara inspiratif. Inspiratif adalah proses pembelajaran yang mendorong atau menstimulasi imajinasi anak. Selanjutnya ada kontekstual. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang terkait dengan tuntutan alam, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya ada menyenangkan bagi anak. Menyenangkan bagi anak merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan kepuasan hati si anak, dan kebebasan bermain untuk serta menciptakan kenyamanan bagi si anak. Selanjutnya ada berpusat pada anak. Berpusat kepada anak adalah yaitu proses pembelajaran yang mengutamakan minat dan bakat si anak serta perkembangan dan karakteristik anak. Pelaksanaan pembelajaran harus meliputi yang pertama ada kecakupan dan keberagaman bahan ajar dan alat pembelajaran ataupun media pembelajaran serta peserta didik. Yang kedua ada kecakupan waktu pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan yaitu sesuai dengan kegiatan pembelajaran harian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Solja Anjeli. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kecukupan waktu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau bisa disebut dengan RPPH. Pelaksanaan pembelajaran itu mencakup yang pertama ada kegiatan pembukaan. Jadi pada kegiatan pembukaan ini biasanya tuh guru tuh bisa mengajak anak berbaris terlebih dahulu sebelum memasuki kelas, dan juga bisa mengajak anak itu bernyanyi sebelum melakukan proses pembelajaran. Jadi kegiatan ini tuh bisa dikaitkan dengan tema pembelajaran. Jadi kegiatan pembukaan ini dilakukan itu untuk melatih mental anak sebelum anak melakukan proses pembelajaran. Jadi kegiatan pembukaan ini bisa dilakukan agar anak itu lebih bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran nantinya. Jadi selanjutnya ada kegiatan inti. Jadi pada kegiatan inti ini biasanya itu sudah mulai melakukan proses pembelajaran. Jadi bisa dikaitkan dengan tema pembelajaran yaitu RPPH. Jadi misalnya kegiatan pembelajarannya itu mengenalkan binatang. Jadi anak bisa bermain mengembangkan kartu gambar. Jadi di kartu gambar itu sudah ada gambar-gambar hewan seperti itu. Selanjutnya kegiatan penutup. Jadi pada kegiatan penutup ini pendidik itu mengali kembali pengalaman saat anak bermain tadi. Misalnya kan anak bermain dengan kartu gambar. Jadi kan di sana anak bisa melihat gambar-gambar hewan. Jadi pada kegiatan penutup ini guru tuh bisa menggali kembali. Misalnya seperti ini, guru bisa menanyakan apa yang kalian lihat pada permainan tadi. Misalnya anak menjawab, oh tadi saya melihat
ada gambar hewan seperti ayam misalnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang evaluasi pembelajaran. Jadi pada evaluasi pembelajaran ini fungsinya itu sangat penting. Karena kenapa? Karena pada evaluasi pembelajaran ini guru tuh bisa mengetahui sampai mana dan sejauh mana proses perkembangan anak. Jadi jika tidak ada evaluasi pembelajaran itu, guru tidak tahu apakah proses pelaksanaan pembelajaran pada hari ini itu terlaksanakan dengan baik, apakah perkembangan anak itu sejauh ini bisa berkembang dengan baik. Jadi penting bagi guru melaksanakan evaluasi pembelajaran. Jadi sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan pembelajaran. Pengawasan pembelajaran yaitu penilaian ataupun pengarahan dalam perencanaan dan juga pelaksanaan pembelajaran. Pengawasan pembelajaran di sini dilakukan oleh Ketua Satuan Pendidikan PAUD yang dilakukan terhadap guru pendamping dan juga guru pendamping muda. Dalam pengawasan pembelajaran di sini menggunakan teknik supervisi. Teknik supervisi di sini yaitu sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Pengawasan pembelajaran di sini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk memberikan rangsangan pendidikan kepada si anak untuk mencapai suatu kompetensi tertentu. Metode pembelajaran di sini harus didasarkan dengan sebuah permainan yang menyenangkan bagi si anak. Adapun beberapa metode yang dianggap sesuai dengan anak usia dini, yaitu yang pertama ada metode bercerita. Metode bercerita yaitu cara bertutur kata ataupun menyampaikan sebuah cerita secara lisan. Cerita di sini harus disampaikan secara menarik kepada si anak. Si anak di sini diberikan kesempatan dalam memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Dalam bercerita, guru dapat menggunakan sebuah alat ataupun media, contohnya seperti buku, boneka jari, dan lain sebagainya. Yang kedua ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu untuk menunjukkan atau memperagakan cara untuk membuat ataupun melakukan sesuatu, contohnya membuat suatu kerajinan, kreativitas, dan lain sebagainya. Metode yang ketiga yaitu bercakap-cakap, dapat dilakukan antara si pendidik dan juga si anak, ataupun antara si anak dan juga anak yang lainnya. Berikutnya ada pemberian tugas, dilakukan oleh pendidik untuk memberikan pengalaman yang nyata, baik dilakukan secara individu ataupun berkelompok tugasnya. Berikutnya bermain peran, dilakukan untuk mengembangkan daya khayal, imajinasi, kemampuan berekspresi dan kreativitas anak terhadap tokoh-tokoh yang akan diperankan nantinya. Misalnya peran sebagai dokter, sebagai tokoh bersejarah, dan lain sebagainya. Berikutnya metode karya wisata. Di sini dilakukan dengan kunjungan secara langsung ke objek-objek yang sesuai dengan tema dan juga bahan yang sedang dibahas. Contohnya seperti kebun binatang. Berikutnya ada metode proyek. Metode proyek di sini merupakan suatu tugas yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang diberikan oleh pendidik pada anak baik secara individu maupun secara berkelompok. Di sini menggunakan objek alam maupun kegiatan sehari-hari sebagai bahan pembahasan. Yang terakhir ada eksperimen, merupakan pemberian pengalaman kepada anak dengan melakukan percobaan secara langsung dan mengamati hasilnya. Contohnya seperti eksperimen sains. Di sini guru membawa bahan-bahan dan akan diuji coba secara langsung di depan anak dan akan mengamati bagaimana hasil dari eksperimen sains di sini. Sekian, terima kasih.